Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Amriani dengan NIM 225791010, Prodi Perdagangan Internasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi saya yang berjudul Perencanaan Fasilitas yang Responsif terhadap Perubahan Permintaan dan Kebutuhan Transportasi. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan materi yang pertama. Materi yang pertama adalah perencanaan fasilitas transportasi, di mana perencanaan fasilitas transportasi ini melibatkan serangkaian proses dan kebutuhan strategis untuk merancang, mengembangkan, dan mengelola infrastruktur transportasi. Berikut adalah beberapa konsep utama dalam perencanaan fasilitas transportasi. Yang pertama itu analisis kebutuhan pasar, yaitu memahami karakteristik demografis, geografis, dan ekonomi suatu wilayah untuk menentukan permintaan transportasi yang ada dan potensial di masa depan. Poin yang kedua, pemilihan lokasi, di mana memilih lokasi yang strategis berdasarkan kriteria seperti aksesibilitas, konektivitas dengan moda transportasi yang lain, pertumbuhan ekonomi, dan dampak lingkungan. Poin yang ketiga, desain fasilitas, yaitu merancang infrastruktur transportasi dengan mempertimbangkan kapasitas, efisiensi operasional, keamanan, dan keberlanjutan. Ini meliputi pembangunan jalan, rel kereta api, bandara, pelabuhan, dan stasiun transit. Poin yang keempat, integrasi modal, di mana mengintegrasikan berbagai moda transportasi seperti jalan raya, rel, udara, dan air untuk meningkatkan konektivitas dan efisiensi sistem transportasi secara keseluruhan. Poin yang kelima, fleksibilitas, membangun fleksibilitas dan fleksibel yang modular agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan permintaan dan teknologi di masa depan. Poin yang keenam adalah konsultasi publik, yaitu melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan untuk memahami kebutuhan lokal, kekhawatiran, dan aspirasi mereka serta memperoleh dukungan untuk proyek tersebut. Poin yang ketujuh adalah aspek lingkungan, di mana memperhitungkan dampak lingkungan dari pembangunan fasilitas transportasi dan mencari cara untuk mengurangi jejak karbon serta meminimalkan kerusakan lingkungan. Poin yang ke-8 adalah teknologi dan inovasi, yaitu menerapkan teknologi terkini seperti sistem transportasi cerdas, sensor pintar, kendaraan otonom, dan energi terbarukan untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan sistem transportasi. Poin yang ke-9 adalah pembiayaan dan manajemen produk, yaitu mengelola sumber daya finansial dan manusia secara efisien untuk memastikan proyek perencanaan fasilitas transportasi berjalan sesuai rencana dan anggaran. Poin yang ke-10 adalah evaluasi kinerja, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja fasilitas transportasi yang ada, serta membuat perbaikan dan penyesuaian jika diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan pelayanan kepada pengguna. Konsep-konsep ini membentuk landasan penting dalam perencanaan infrastruktur transportasi yang responsif, efisien, dan keberlanjutan. Materi yang kedua adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan permintaan dan kebutuhan transportasi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan permintaan dan kebutuhan transportasi, yaitu poin pertama, perubahan demografis, yaitu pertumbuhan populasi urbanisasi dapat mempengaruhi pola mobilitas dan permintaan transportasi. Poin yang kedua adalah perkembangan ekonomi, yaitu peningkatan pendapatan masyarakat
pertumbuhan ekonomi dan perubahan kerja dapat meningkatkan permintaan transportasi untuk kegiatan komersial dan rekreasi. Poin yang ketiga adalah perkembangan teknologi, yaitu inovasi dalam teknologi transportasi seperti kendaraan listrik, otonom, dan berbagai atau ride sharing dapat mengubah cara orang berpergian dan mempengaruhi permintaan terhadap infrastruktur transportasi. Poin yang keempat adalah kebijakan pemerintah, di mana kebijakan transportasi seperti tarif, regulasi, subsidi, dan infrastruktur yang disubsidi dapat mempengaruhi preferensi moda transportasi dan pola perjalanan masyarakat. Poin yang kelima, faktor lingkungan, di mana kesadaran akan masalah lingkungan seperti populasi udara, emisi gas rumah kaca, dan keberlanjutan mengarah pada permintaan terhadap transportasi yang ramah lingkungan seperti transportasi umum, sepeda, atau jalan kaki. Poin keenam adalah perubahan teknologi komunikasi. Kemajuan dalam teknologi komunikasi dan informasi memungkinkan kerja jarak jauh, belanja online, dan layanan lainnya yang dapat mengurangi kebutuhan perjalanan fisik. Poin yang ketujuh, perubahan gaya hidup dan preferensi konsumen. Perubahan gaya hidup, preferensi konsumen, dan tren budaya mempengaruhi keputusan perjalanan seperti meningkatkan minat terhadap gaya hidup sehat yang mendorong pengguna sepeda atau jalan kaki. Poin yang ke-8 adalah peristiwa dan krisis, yaitu peristiwa seperti pandemi, bencana alam, atau perubahan geopolitik dapat secara drastis mengubah pola mobilitas dan permintaan transportasi dalam waktu singkat. Faktor-faktor ini saling terkait dalam kompleks, dan perencanaan transportasi yang efektif harus memperhitungkan semua faktor ini untuk mengantisipasi perubahan permintaan dan kebutuhan transportasi di masa depan. Materi yang ketiga adalah strategi responsif dan perencanaan fasilitas transportasi. Strategi responsif dalam perencanaan fasilitas transportasi mencangkup serangkaian tindakan dan pendekatan yang dirancang untuk mengakomodasi perubahan permintaan dan kebutuhan transportasi. Berikut adalah beberapa strategi responsif yang umum diterapkan. Yang pertama, pemantauan pasar, mengumpulkan dan menganalisis data tentang perubahan tren permintaan transportasi, pola perjalanan, dan preferensi konsumen secara teratur untuk mengidentifikasi perubahan yang signifikan. Yang kedua, fleksibilitas desain, merancang infrastruktur transportasi dengan fleksibilitas yang memungkinkan penyesuaian cepat terhadap perubahan permintaan, misalnya dengan membuat fasilitas modular atau dapat diperluas. Poin yang ketiga adalah penjadwalan rute yang adaptif, yaitu menerapkan sistem penjadwalan dan rute yang dapat disesuaikan secara dinamis berdasarkan permintaan aktual dan kondisi lalu lintas untuk mengoptimalkan efisiensi operasional. Poin yang keempat, peningkatan kapasitas. Meningkatkan kapasitas infrastruktur transportasi melalui ekspansi, perluasan atau peningkatan layanan untuk mengakomodasi pertumbuhan permintaan yang signifikan. Poin yang kelima, penggunaan teknologi. Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memantau kondisi jalan, lalu lintas, dan permintaan transportasi secara real-time, serta memperkenalkan solusi seperti sistem transportasi cerdas dan kendaraan otonom. Poin yang keenam adalah kolaborasi dengan pihak eksternal, bermitra dengan pihak-pihak terkait seperti perusahaan transportasi swasta, lembaga pemerintah, dan masyarakat sipil untuk mengidentifikasi kebutuhan bersama dan menciptakan solusi yang lebih responsif. Poin yang ketujuh adalah inovasi layanan, mengembangkan layanan baru atau diversifikasi yang sesuai dengan perubahan kebutuhan masyarakat, misalnya dengan memperkenalkan layanan transportasi berbagi, penyewaan kendaraan, atau integrasi dengan transportasi berbasis aplikasi.
Poin yang ke-8 yaitu kesadaran lingkungan, mempromosikan transportasi berkelanjutan dan ramah lingkungan melalui insentif, kebijakan, atau pendidikan masyarakat untuk mengurangi dampak negatif transportasi terhadap lingkungan. Poin yang ke-9 adalah penyesuaian tarif dan pembayaran. Penyesuaian struktur tarif dan sistem pembayaran transportasi untuk mencerminkan perubahan kebutuhan dan preferensi konsumen serta mendorong pengguna moda transportasi yang lebih efisien. Poin yang ke-10 adalah pengembangan infrastruktur multimodal, yaitu membangun infrastruktur transportasi yang mendukung koneksi dan transfer antar moda untuk meningkatkan kebutuhan dan fleksibilitas perjalanan. Dengan menerapkan strategi responsif ini, perencanaan fasilitas transportasi dapat menjadi lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan dan kebutuhan masyarakat, sehingga meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan kualitas layanan transportasi secara keseluruhan. Materi yang keempat yaitu tantangan di masa depan. Ada beberapa tantangan di masa depan dalam perencanaan fasilitas dan responsif terhadap perubahan permintaan dan kebutuhan transportasi. Yang pertama adalah teknologi yang berkembang pesat. Penerapan teknologi baru seperti kendaraan otonom, drone pengiriman, dan sistem transportasi pintar menuntut adaptasi infrastruktur yang cepat dan biaya yang tinggi. Poin yang kedua, perubahan perilaku konsumen. Perubahan gaya hidup dan preferensi konsumen seperti meningkatnya minat pada transportasi berbagi dan penggunaan sepeda menantang model tradisional transportasi. Poin yang ketiga adalah kepadatan urban atau pertumbuhan populasi kota dan urbanisasi yang cepat memperumit masalah kemacetan, populasi, dan kebutuhan akan infrastruktur transportasi yang lebih canggih. Poin yang keempat adalah masalah lingkungan. Tuntutan untuk transportasi yang ramah lingkungan meningkat, mendorong perlunya investasi dalam transportasi keberlanjutan dan rendah emisi. Materi yang kelima adalah peluang di masa depan dalam perencanaan fasilitas dan responsif terhadap perubahan permintaan dan kebutuhan transportasi. Poin yang pertama, inovasi teknologi adalah teknologi seperti IoT dan energi terbarukan membuka peluang untuk menciptakan solusi transportasi yang lebih efisien, aman, dan ramah lingkungan. Poin yang kedua, mobilitas berbagi. Model transportasi berbagi seperti ride sharing, car sharing, dan bike sharing memberikan alternatif yang murah dan fleksibel untuk mobilitas urban. Poin yang ketiga, kolaborasi publik swasta. Kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta dapat menghasilkan investasi dan inovasi yang diperlukan untuk meningkatkan infrastruktur transportasi. Poin yang keempat, meningkatkan aksesibilitas. Pengembangan infrastruktur transportasi yang lebih inklusif dapat meningkatkan aksesibilitas bagi mereka yang berkebutuhan khusus atau tinggal di daerah terpencil. Poin yang kelima adalah transportasi multimodal, di mana integrasi modal transportasi yang berbeda seperti kereta, bus, dan sepeda dapat meningkatkan konektivitas dan efisiensi sistem transportasi secara keseluruhan. Dengan mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang ini, kita dapat menciptakan sistem transportasi yang lebih efisien, inklusif, dan berkelanjutan untuk masa depan. Kesimpulannya adalah bahwa fleksibilitas teknologi, kolaborasi, kesadaran lingkungan, dan kesinambungan merupakan mengintegrasi strategi responsif ini. Kita dapat menciptakan sistem transportasi yang lebih efisien, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dinamika pasar.